Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nia Agustina, calon guru penggerak Angkatan 9, SDIT Lantabur Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan atau bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, maka biji jagung tersebut akan tetap tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari petani, maka biji jagung tersebut mungkin tumbuh, namun jagung tersebut tidak akan tumbuh secara optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid terlihat dari semboyan yang sering kita dengar, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Pendidik harus bisa menjadi teladan dan memberi contoh yang baik kepada peserta didik. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso. Pendidik harus bisa membangkitkan semangat dalam diri peserta didik. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Pendidik harus bisa memberikan motivasi, dorongan, dan arahan kepada peserta didik. Terdapat beberapa karakteristik dalam metode pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu yang pertama, manusia merdeka. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat siswa. Dalam pembelajaran, guru harus dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan setiap potensi yang dimiliki anak berdasarkan bakat dan minat anak. Yang ketiga, kodrat anak. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat sangat menonjol, yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Sebagai guru, kita harus adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat lebih optimal. Adapun beberapa kegiatan yang sudah sekolah kami lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya, pertama, pembiasaan. Adapun pembiasaan yang kami lakukan adalah pembiasaan senyum, sapa, dan salam. Hal ini diperuntukkan
diperlukan untuk mentransfer nilai karakter dan budi pekerti pada murid. Kegiatan yang kedua adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Selanjutnya adalah kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini diperuntukkan untuk menggali minat baca siswa. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran yang bervariasi, memanfaatkan lingkungan sekitar serta media yang tepat. Dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti masih adanya siswa yang belum termotivasi untuk mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. Lalu, masih ada guru yang belum memahami secara menyeluruh tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Agar terciptanya pendidikan yang berpihak kepada murid, ada beberapa hal yang bisa menjadi solusi untuk menjawab tantangan tadi. Yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih antusias serta bersemangat dalam belajar. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar untuk mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru harus terus bersemangat dalam menjadi teladan serta contoh yang baik pada murid. Akhir kata, sebagai guru, kita harus bisa menjadi teladan dan contoh baik kepada peserta didik kita, serta kita mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak kepada peserta didik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.